Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Akan sedikit membahas tentang masalah penyaliban Al-Masih. Masalah lain yang menimbulkan perbedaan pendapat antara Islam dengan Nasrani atau Kristen dan menjadi puncak perdebatan antara dua golongan itu pada masa Nabi Muhammad SAW ialah masalah penyaliban Isa untuk menebus dosa orang lain dengan darahnya. Secara tegas, Al-Quran telah membantah bahwa orang Yahudi telah membunuh dan menyalib Isa. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 157-158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima, yang artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Orang yang diserupakan Nabi Isa itu namanya adalah Yudas Iskariot. Kalaupun konsep tentang penebusan dosa anak cucu Adam dengan darah Isa memang indah sekali, dan apa yang ditulis orang tentang itu patut menjadi bahan studi dari segala seginya, sastranya, etikanya, atau psikologinya. Namun prinsip yang telah ditentukan Islam bahwa orang tidak dibenarkan memikul beban dosa orang lain, dan bahwa setiap orang pada hari kemudian diganjar sesuai dengan perbuatannya. Kalau ia berbuat baik, dibalas dengan kebaikan, dan kalau ia berbuat jahat, dibalas dengan kejahatan. Menyebabkan pendekatan logis antara kedua ajaran ini, yakni ajaran Islam dan Kristen tentang penebusan dosa dengan disalibnya Isa, adalah hal yang tidak mungkin. Pendekatan logis apapun mengenai kedua ajaran yang berbeda ini tidak mungkin bisa dilakukan. Di sini logika Islam sangat konkret, sehingga tak ada gunanya usaha mencari persesuaian. Melihat garis perbedaan yang begitu tajam antara konsep penebusan dosa dengan konsep hukum yang bersifat pribadi. Sebagaimana dalam Al-Quran surat ke-31 ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Seorang ayah kelak tidak lagi berguna bagi anaknya, dan seorang anak sedikit pun tidak lagi berguna bagi ayahnya.
tentang agama Islam ini sudah adakah dari kalangan Nasrani ketika itu yang mau memikirkannya serta melihat kemungkinan bertemunya konsep tauhid dengan ajaran yang dibawa Isa itu? Ya, memang ada. Dan banyak di antara mereka yang beragama Kristen, beragama Nasrani, lalu kemudian beriman kepada ajaran Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, itulah kaitannya dengan penyaliban Al-Masih. Bagi kita sebagai umat Islam, tentu yang harus dipercaya, diimani adalah kebenaran Al-Quran. Apa yang dituturkan Al-Quran harus menjadi keyakinan. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang mutlak benarnya. Pada zaman sekarang ini, ketika banyak pendapat, banyak omongan yang bersumber dari agama-agama lain, di luar Islam, di luar Al-Quran, maka semua itu jangan kita hadapi, jangan kita tolerir, dan jangan kita berdebat tentang sesuatu yang tidak perlu. Karena Islam punya Al-Quran, Islam punya ajaran tersendiri yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam juga dapat menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beserta anak cucu kita tetap menjadi orang yang memegang teguh agama Islam, tetap menjadi orang yang memperjuangkan agama Islam, tetap menjadi orang yang Islam berada pada diri kita sampai titik darah paling akhir, sampai kita meninggal dunia. Dan jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan sekali-kali kalian jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, itu adalah episode terakhir dari Kulluhum. Episode ke-105. Kebetulan, tanpa disengaja, yang dibahas di bulan Desember, episode terakhir ini membahas atau berkisah tentang Nabi Isa. Ketika bulan Desember, orang banyak memperbincangkan tentang Nabi Isa, tentang Kristen, tentang ucapan selamat Natal, hukumnya dan lain sebagainya. Saya pembahasan Kulluhum ini tanpa disengaja, sekali lagi, ternyata berakhir di bulan Desember sampai Nabi Isa. Bagaimana tentang kisah Nabi Muhammad SAW? Insya Allah akan saya kisahkan pada episode khusus tentang hayatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah besok atau beberapa waktu yang akan datang akan ada Kulluhum bonus yang akan mengurai atau membahas tentang Kulluhum yang saya sampaikan mulai dari Kulluhum 1 sampai Kulluhum 105. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga keimanan kita, karena pengalaman para nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya mendakwahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya, keterbatasan yang betul-betul sangat terbatas. Tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.